Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam hari ini tanggal 26 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya Tuhan nyata. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kalau tidak ada kasih Tuhan atau kasih Tuhan berhenti seperti matahari tidak terbit, ya. Seandainya semua pada berhenti, air berhenti, listrik mati, semua, ya. Kalau Tuhan tidak cinta kita semua, habis manusia, kacau di dunia. Kalau seandainya pada pagi hari matahari tidak terbit, gelap, terus lampu-lampu juga mati, air juga tidak mengalir, HP kita mati, semuanya stop. Apa yang terjadi, saudara? Itu aja, ya. Biarpun tidak terjadi gempa, tidak terjadi musibah, tapi kalau semua listrik mati, air mati, wifi mati, semua orang pada bingung, matahari tidak terbit, apa yang terjadi? Kacau balau. Tapi kita firman Tuhan nanti akan datang kemuliaan dan oh glory glory. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan oh glory glory. Tak lama lagi Yesus akan datang segala kemuliaannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat saat ini, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebenarnya bagi kita anak Tuhan, sejak waktu kita melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga, itu ada janji Bapa, saudara. Selama 10 hari kita minta sama Tuhan kepenuhan Roh Kudus. Besok hari Minggu tanggal 28 Mei adalah hari raya Pentakosta, hari yang ke-50. Pada waktu Tuhan berfirman di dalam Kesaksian Rasul pasal 1 ayat 3, 4, ada janji Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada janji Bapa yang akan dicurahkan kepada kita. Ayat yang 4 katakan mereka melarang mereka tuh jangan meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, kalau janji Bapa tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Itu Roh Kudus. Ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita akan firman-firman selalu kita dengar. Maka pentingnya Bapak Ibu, malam hari ini sebelum kita bertahan tidur, minta Roh Kudus. Tiap hari, tiap saat minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan mengajar kita, Roh Kudus akan ingatkan kita, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Seperti firman Tuhan katakan, Roh Kudus adalah penolong kita, Roh Kudus adalah roh kebenaran, Roh Kudus penghibur akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya, saudara. Ya, nanti saya akan baca, Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pujian ini. Pujian yang masih kecil, 62 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Pada waktu usia saya masih 5 tahun, pada waktu saya disuruh papi mami almarhum, papi mami saya melayani Tuhan lebih dari 70 tahun Bapak Ibu, dengan setia sampai akhir hidupnya pada usia 90 tahun. Itu 10 tahun yang lalu. Seandainya papi almarhum masih hidup, papi usia 100 tahun, mami 90 tahun. Tapi saat ini sudah bersama dengan Tuhan di Firdaus. Saya yakin sudah diajak jalan-jalan sama Tuhan, karena dia hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, yang melayani Tuhan dengan setia. Itu akan mendapatkan mahkota kehidupan, akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu janji Tuhan, mahkota kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mencintai Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, karena nanti kelak kata firman Tuhan, Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Dosa lalulah, haleluya, susah hilanglah, hidup
kekal bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan Allah kita. Nanti kita baca, nanti kelak semua mata akan melihat kalau Yesus datang dan kita diangkat masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, haleluya. Susah hilanglah, hidup kekal bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Bapa di surga Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, haleluya. Susah hilang, hidup kekal bersama Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Semua setia, marilah semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ikutlah Yesus dengan setia, layani Tuhan dengan setia. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih usaha kita tidak sia-sia. Jangan goyah, giatlah selalu dalam hati Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapakku. Haleluya. Semua nanti di surga tidak ada dosa, tidak ada tangisan, tidak ada luka, tidak ada COVID, tidak ada jantung, tidak ada sakit apapun, tidak ada kematian. Hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalu semua hilanglah, haleluya. Hidup kekal bersama Yesus selamanya. Dalam Matius 24 ayat 30-31, pada waktu itu akan tampak tanda-tanda manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Yesus akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala kalam yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang agung mulia. Aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Oh glory, glory. Kelak sebentar lagi, kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Bapa, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, dan ampuni segala dosa salah kami. Ampun Yesus. Terima kasih. Berfirman Bapa, urapi kami Bapa, berfirman Bapa dalam nama Yesus. Sebelum kami tidur, kami disertai dan diberkati Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semua dosa lalulah, semua suka duka hilanglah. Haleluya. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbangun tidur, mari kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita prioritaskan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah pelihara kita dari tadi pagi sampai malam menjelang tidur. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sukacita karena saya sudah menyampaikan firman Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 berurutan. Tiap pagi baca perjanjian lama, dan tiap malam, setiap malam dari 1 Januari 2021 sampai hari ini tahun 2023, tanggal 26 Mei 2023. Berarti hampir sudah 1,5 tahun, 2,5 tahun ya, dari sejak 1 Januari 2021 sampai Yesus datang ya. Kita mau setia sama Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan yang setia. Saya melayani pekerjaan Tuhan dengan setia. Sudah 62 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Usia saya 67. Pada waktu 5 tahun sampai sekarang saya melayani pekerjaan Tuhan. 5 tahun bisa melayani Tuhan, bisa. Itu karena kuasa Tuhan. Sejak saya kecil, saya anak seorang pendeta hamba Tuhan yang senior, pendiri gereja Bethel Tabernakel. Ya, papi saya almarhum pendiri, salah satu pendiri gereja Bethel Tabernakel tahun 1957 di Surabaya. Bersama hamba Tuhan almarhum dari Belanda Van Heysel bersama ibu tinggi besar Bapak Pendeta almarhum Van Heysel. Ya. Dan Tuhan izinkan dipakai Tuhan hamba Tuhan yang senior yang sudah mendahului kita, sudah dipanggil Tuhan ya. Sudah papi saya dipanggil Tuhan pada waktu usia 90 tahun, 10 tahun yang lalu. Dan saat ini Tuhan pelihara umurnya sudah 100 tahun. Hamba Tuhan yang senior sudah usianya 100 tahunan ya. Itu salah satu penggerak ya, yang mendirikan gereja-gereja yang ada di Indonesia waktu zaman Belanda, Pinksterkerk. Terus sekarang kita sebagai anak-anak yang melanjutkan estafet pelayanan pekerjaan Tuhan dengan setia. Karena janji Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payah kita tidak sia-sia. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Ini pegangan firman Tuhan buat saya, buat Bapak, Ibu, Saudara semua para hamba Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, haleluya, amin. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena tadi firman Tuhan tadi saya bacakan, Matius 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu akan tampak
Tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Meratap, menangis orang di bumi. Apa artinya? Mereka yang memikirkan dunia, nyesal. Dia akan nyesal nanti selama hidup di dunia ini. Mikirin dunia, tidak pernah ke gereja. Seandainya dia ke gereja tapi tidak bertobat. Mikirin daging, mikirin cari uang. Silakan cari uang. Tapi ingat, jangan lupakan Tuhan. Ya, uang tidak bisa membeli surga. Biarpun sekaya apapun, mati tidak membawa uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, kita lahir tidak bawa apa-apa, tinggalkan dunia tidak bawa apa-apa. Marilah kita mempersembahkan, kata dalam Matius pasal 3, ya, pada waktu Yesus lahir. Matius pasal 2, 3 orang Majus membawa emas, memberikan emas kemenyan, artinya memberikan yang terbaik, mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Yesus. Hidup kita ada tubuh, jiwa kita. Emas itu bagian daripada hati, kemenyan pikiran kita, jiwa kita, aspek dimensi kedua. Ya, dan mur itu bicara tubuh. Supaya Tuhan mau pakai hidup kita, tubuh, jiwa, roh. Ini katakan sini kan dipersembahkan emas, kemenyan dan mur. Artinya emas itu bicara roh, ya, kemenyan jiwa, mur itu tubuh. Arti tubuh, jiwa, roh kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, supaya kita terpelihara sempurna. 1 Tesalonika 5:23, supaya tubuh jiwa kita terpelihara sempurna sampai Yesus datang. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 dengan tema mereka akan melihat kemuliaan Tuhan Allah kita. Yang pertama saya baca, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ia bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Lihat ini, semuanya akan bergirang pada waktu kedatangan Tuhan, bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar akan berbunga lebat. Semua akan sukacita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bagi Bapa yang lemah, mari kita kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, katakan kepada orang tawar hati, kuatkan hati, jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati di dalam Yesus. Saudara yang lemah, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Dia sendiri akan datang menyelamatkan kita. Amin, menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan buka. Amin, mujizat terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Semuanya akan sorak-sorai karena kedatangan Yesus agung dan mulia. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Ya, dan orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jelas ada jalan kudus menuju surga. Itu orang yang tidak tahir, orang fasik tidak bisa melintasinya, karena itu jalan kudus. Lalu mari kita mau hidup kudus dari saat ini menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Di situ tidak akan ada lagi singa, binatang buas tidak akan menjalannya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan berjalan di situ, dan orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Ke Sion, ke kerajaan surga, hidup kekal buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau cinta Yesus, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, karena nanti Tuhan akan berkata, oh glory, glory, Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya, dan kita minta semua diangkat, kita rapture, masuk bersama dengan Yesus di dalam kerajaan janji Bapa, surga buat selama-lamanya. Amin. Oh glory, glory, amin, amin. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalu, haleluya. Semua susah duka hilanglah, hidup bersama Yesus kekal selamanya. Amin. Haleluya. Oh glory, glory.
sebentar lagi kelak bersama Yesus Bapakku selama-lamanya. Semua dosa lalulah, susah duka hilanglah, hidup kekal di surga bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, carilah Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, berjaga dan berdoa, dan kita setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji dan haleluya. Amin.